Orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Reza Ahmad Zahid LC, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal a'izza, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, segenap pengurus yayasan yang saya muliakan, wabil khusus kepada beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Husnan Dimyati. Semoga beliau selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, umur panjang, sehat walafiat, dan selalu mendapatkan keistiqomahan untuk mendampingi kita. Segenap senat yang saya hormati, wabil khusus kepada beliau Bapak Dr. Mujib Ridwan, yang mana beliau ini sebenarnya adalah satu kelas, satu angkatan dengan saya. Sama-sama alumni UIN Sunan Ampel Surabaya. Satu kelas, satu bangku. Dan saya kesini tiada lain karena memang syafaat dari beliau. Bisa dikatakan ada unsur nepotisme dalam kehadiran saya di majelis ini. Bisa juga dikatakan unsur reunian antara saya dengan Bapak Dr. Mujib Ridwan. Dan saya terlambat datang pada pagi hari ini karena memang sebelumnya saya konsultasi kepada beliau. Saya hadir di acara wisuda Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban. Ini kostumnya apa? Pakai celana atau pakai sarung? Saya menunggu jawaban dari beliau karena beliau WA jam 5 dan dijawab jam 7. Ada jeda waktu 2 jam. Saya menunggu petuah dari beliau, saya harus berkostum apa? Jawaban dari beliau, ora usah neko-neko nggawe sarung wae. Mohon maaf Kiai, jadi saya kostum seperti ini petunjuk dari Dr. Mujib Ridwan. Sebenarnya saya kalau pagi hari juga sama seperti para rektorat, ngantor di Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri, kostumnya sama dengan para rektoriat. Ya pakai celana, juga pakai dasi, pakai jas. Tapi pada pagi hari ini saya karena mendapatkan amanat untuk pakai sarung saja, akhirnya saya masuk dalam jebakan Batman. Begitu saya masuk, ternyata semuanya pakai celana, bahkan Romo Kiai Husnan Dimyati yang biasanya pakai sarung, pada pagi hari ini beliau pakai celana. Tapi casing tidak menjadi persoalan. Walaupun toh dia pakai celana, pakai dasi, saya hampir lupa tadi ketika bertemu dengan beliau, artis dari mana?
tapi aura kekiaiannya tidak pernah luntur dari wajah beliau dan juga siraman-siraman rohani beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap para rektoriat, Ibu Rektor yang saya hormati, Ibu Nyai Hajah Nurotun Mumtahanah, para dekanat yang saya hormati, para Bapak Ibu Wali mahasiswa yang saya hormati, para mahasiswa yang saya banggakan, selamat dan sukses atas wisuda panjenengan. Semoga ilmu yang panjenengan dapatkan ini menjadi ilmu yang manfaat dan selalu mendapatkan ridho dari para dosen-dosen panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya 100% sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rektor, bahwa kalian para mahasiswa, khususnya para wisudawan dan wisudawati, adalah santri yang intelektual dan intelek yang santri, tidak bisa dipisahkan. Sepakat. Yang semacam inilah satu pilot project, percontohan untuk lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Seorang santri dari konstruksi keilmuannya ini sebenarnya sudah membentuk seorang yang intelektual. Karena intellectual person who engage in critical thinking, research, and reflection about society. Seorang yang dinamakan sebagai intellectual person, orang yang intelek adalah orang yang terlibat dalam permasalahan-permasalahan sosial. Research, dia juga memiliki penelitian dan pengalaman, and reflection about society. Dan dia memiliki refleksi, solusi, memiliki satu kunci untuk membuka permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Santri memiliki itu semua. 3 syarat ini adalah syurutul intelektualisme. Dan santri telah menepati 3 syarat tersebut. Yang pertama, dia memiliki knowledge. Dia memiliki ilmu. Ini sudah pasti. Ketika dia berada di pondok pesantren, dia pasti mendapatkan asupan ilmu dari para gurunya, dari kiai-kiainya, dari para ustadz-ustadznya. Seorang santri pasti engage in critical thinking. Dia pasti terlibat dengan pemikiran-pemikiran kritis. Salah satu faktor orang itu bisa berpikir kritis karena dia selalu hidup dalam keadaan yang sangat-sangat terpepet, keadaan yang sangat-sangat sederhana. Pelek seperti apa tadi yang disampaikan oleh Simbah Kiai Husnan Dimyati. Seorang santri pasti melalui fase-fase tirakat, fase-fase riyadhah. Mahasiswa yang memiliki fase tirakat, fase riyadhah, ini adalah mahasiswa yang memiliki basis kesantrian yang luar biasa. Karena sering terpepet, karena sering tirakat dan riyadhah, maka lama-kelamaan otaknya pasti akan menjadi cerdas. Ketika kiriman dari orang tua telat, satu contoh, dia pasti akan berpikir bagaimana dia bisa menghidupi diri dengan kesederhanaan yang dia lakukan. Ketika dia mendapatkan kiriman dari orang tua, alhamdulillah 3 hari langsung habis. Sehingga dia harus berpikir 27 hari ke depan menghidupi dirinya bagaimana. Otaknya diperas untuk menghidupi dirinya.
Lama-kelamaan selama bertahun-tahun seperti ini, dia pasti akan menjadi cerdas. Sehingga ekosistem yang ada di pondok pesantren ini secara otomatis mengkonstruk pribadi yang cerdas bagi para santri-santri yang hidup di lingkungan pondok pesantren. Yang kedua, seorang santri memiliki research, penelitian, pengalaman. Bagaimana tidak? Dia hidup setiap hari dengan teman-temannya dari berbagai macam suku bangsa. Di pondok pesantren ada yang dari suku Jawa. Di pondok pesantren ada yang dari suku Madura. Ada yang dari Sunda. Ada yang Indo. Blasteran antara Madura dengan Jawa. Dia hidup setiap hari dengan mereka, tahu karakter masing-masing, tahu sifat masing-masing. Sehingga sering saya katakan, ketika kalian ingin melihat miniatur NKRI, miniatur Bhinneka Tunggal Ika, kalian cukup melihat pondok pesantren di dalamnya ini adalah miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Kalian cukup masuk di pondok pesantren, kalian melihat di situ ada banyak sekali suku bangsa dan santri hidup bersama dengan suku-suku yang berbeda, sehingga mereka secara tidak langsung lambat laun mereka mengetahui karakter di setiap suku bangsa. Ketika mereka keluar dari pondok pesantren, mereka sudah siap untuk berinteraksi dengan siapa saja. Reflection about society. Seorang santri pasti dididik untuk menjadi seorang pelopor, pemecah segala permasalahan. Tafaqahu qabla an tasudu. Alimlah kalian terlebih dahulu sebelum kalian menjadi seorang pemimpin. Kalam daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab ini mengatakan dan mendidik kita bagaimana kita seharusnya menjadi seorang pemimpin. Kita harus alim terlebih dahulu. Ini adalah doktrin, sebuah doktrin yang ditancapkan bagi semua santri yang ada di pondok pesantren, sehingga lulusan pondok pesantren, lebih-lebih lulusan wisudawan, wisudawati, lulusan perguruan tinggi yang berbasis pondok pesantren, mereka adalah lulusan-lulusan yang siap untuk menjadi pemimpin. Sudah tidak usah ada polesan-polesan lain, cukup dipoles di pondok pesantren, dia siap untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga saya yakin para wisudawan dan wisudawati Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban, kalian sudah pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Rektor, kalian bukan lagi calon pemimpin, maka kalian harus siap untuk menjadi seorang pemimpin. Saya minta tepuk tangan untuk para wisudawan dan wisudawati. Yang kedua, Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban patut kita acungi jempol, congratulations, dan harus siap untuk menjadi garda depan. Garda depan memberikan contoh tentang satu lembaga perguruan tinggi yang memiliki akar yang kuat. Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban ini memiliki satu basis pondok pesantren yang kuat. Ini yang harus kita terapkan dan ini yang harus kita contoh. Segala sesuatu kalau tidak memiliki akar yang kuat pasti akan mudah roboh. Pasti. A people without knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without roots.
A people utawi menungso without the knowledge, kelawan tanpa pengetahuan of their past history, maring sejarah masa lalu nih, origin asal usule, culture lan budayane, is like a tree, iku koyok wit-witan, without roots, tanpa akar. Sesuatu kalau tanpa pengetahuan dari sejarah masa lampaunya, dia tidak mengetahui asal usulnya, dia tidak mengetahui budaya leluhurnya, maka dikatakan seperti halnya tanaman yang hidup tapi tanpa akar. Ketika badai menghantam, pasti akan mudah roboh. Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban punya silsilah keilmuan yang jelas. Jelas. Siapa yang tidak tahu Kiai Husnan Dimyati? Semua pasti tahu. Beliau mondok di mana, beliau belajar di mana, dan kita ini menjadi murid-murid beliau. Pernah di Lirboyo, nyantri kepada Mbah Kiai Mahrus, nyantri kepada Mbah Kiai Marzuki Dahlan. Jelas sanad ke atasnya, yang mana keduanya ini adalah murid daripada Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Mbah Kiai Khalil Bangkalan jelas punya guru, Mbah Kiai Nawawi Banten. Mbah Kiai Nawawi Banten jelas punya guru, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan jelas punya guru Sayyid Ahmad Ad-Dasuki. Ahmad Ad-Dasuki jelas punya guru Ibrahim Al-Bajuri. Terus sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian ini bukan lagi makhluk yang lelembut, tapi adalah makhluk yang jelas dari sisi silsilah keilmuan. Karena bersandarkan pada silsilah keilmuannya Mbah Kiai Husnan Dimyati. Ini yang membuat kalian kuat. Ini yang membuat Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban ini jadi kuat. Punya culture yang kuat, punya budaya yang kuat, asal usul yang kuat, di bawah naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di bawah naungan Nahdlatul Ulama, di bawah bimbingan para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Jelas pendirinya Mbah Kiai Hashim Asy'ari, jelas kiai-kiainya Mbah Kiai Wahab Hasbullah, Mbah Kiai Bisri Sansuri. Jelas apa yang diajarkan oleh beliau-beliau, selalu ramah, mengedepankan kedamaian, mengedepankan keharmonisan. Jelas siapa atasnya Wali Songo, yang mana mengadakan akulturasi budaya dan agama, nilai-nilai agama Islam melebur jadi satu dengan budaya lokal. Sehingga ini yang menjadi kuat. Beda dengan mereka-mereka yang baru datang, tidak jelas asal usulnya, tidak jelas budayanya. Kemudian di sini koar-koar, maka seperti itu is like a tree without roots. Maka yang seperti itu seperti tanaman tanpa akar, digoyang sedikit fantadiri sa'ah, digoyang sedikit pasti akan roboh. Beda dengan Al-Hikmah, walaupun toh badai menghantam, saya yakin tetap akan istiqomah ila yaumil qiyamah. Dan ini sudah terbukti. Sebenarnya umur 10 tahun itu masih belajar naik sepeda, tapi Al-Hikmah lain daripada yang lain. Umur 10 tahun sudah nyupir mobil Mercy. Shallallahu ala Muhammad. Maka kalian harus percaya diri. Kalian harus percaya diri. Lembaga kalian ini memiliki asal usul yang jelas, memiliki budaya yang jelas, basis pesantren
ini adalah satu kehormatan yang harus kita angkat. Berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena nasibnya Al-Hikmah sama dengan nasib Tribakti Lirboyo Kediri. Punya basis yang sama, yaitu basis pondok pesantren. Ini yang selalu diajarkan kepada kita. Kalau sudah basisnya itu pondok pesantren, Masya Allah, saya yakin mahasiswanya selalu berada di garda terdepan. Pasti berada di garda terdepan. Man arada taqaddum fa'alaihi bikutubil mutaqaddimin. Barang siapa yang ingin berada di barisan terdepan, maka berpeganglah dengan para ulama mutaqaddimin. Kalian berada di Al-Hikmah tidak hanya belajar kitab-kitab putih, tidak hanya belajar wawasan-wawasan umum, tapi juga belajar kitab kuning, belajar makolahnya, ilmunya para ulama mutaqaddimin. Maka dikatakan oleh Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, man arada taqaddum fa'alaihi bikutubil mutaqaddimin. Barang siapa yang ingin berada di barisan terdepan, maka berpeganglah dengan ulama-ulama mutaqaddimin. Wa man arada ta'akhur fa'alaihi bikutubil mutaakhirin. Dan barang siapa yang berada dan barang siapa yang ingin berada di barisan terbelakang, maka fa'alaihi bikutubil mutaakhirin. Ya sudah, sana cukup berpegangan dengan mutaakhirin. Tapi kita tidak. Kita ini seperti halnya Majma'ul Bahrain. Yang saya katakan kita ini adalah para wisudawan, wisudawati dan segenap sivitas akademika Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban, layaknya Majma'ul Bahrain, layaknya kumpulan daripada dua samudra, yaitu samudra ulama mutaqaddimin dan juga pemikiran-pemikiran era kontemporer, semuanya ada di dalam benak kalian. Lanjut lagi, Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad juga menyampaikan, tamassaku bikutubil mutaqaddimin. Berpeganglah kalian dengan kitab-kitabnya ulama mutaqaddimin. Kenapa? Beliau memberikan 4 alasan. Yang pertama, li'anna fiha ilmuhum. Yang kedua, li'anna fiha amaluhum. Yang ketiga, li'anna fiha amanatuhum. Yang keempat, li'anna fiha ikhlasuhum. Kenapa kita harus memiliki dasar basis pondok pesantren? Kenapa kita harus memiliki dasar basis kitab kuning seperti yang kalian lakukan? Karena di dalam tradisinya ulama mutaqaddimin, tradisi ini masuk di dalamnya adalah suhuf, masahif, kutub dari ulama-ulama mutaqaddimin. Di dalamnya ada ilmunya ulama mutaqaddimin. Ulama zaman dahulu kalau ngarang kitab itu sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan bidang keilmuannya. Kalau panjenengan mengatakan kitab Jurumiyah, ya, maka pengarangnya kitab Jurumiyah itu pasti ahli nahwu shorof. Muhammad ibnu Malik, Imam ibnu Malik, pasti orang yang ahli di bidang nahwu shorof. Al-Imam An-Nawawi pasti ahli di bidang fikih. Al-Imam Al-Qulyubi pasti adalah seorang mufassir. Al-Imam Ibnu Qudamah pasti adalah seorang ahli fikih. Antara apa yang ditulis dengan keilmuan yang beliau miliki,
pasti sama. Imam Ghazali dengan kitab Ihya-nya menunjukkan bahwasannya beliau adalah seorang sufi, ahli tasawuf. Dengan kitabnya Tahafutul Falasifah menunjukkan bahwasannya beliau adalah seorang filosof. Ini kalau ulama zaman dahulu. Kalau di zaman sekarang masih belum tentu. Ada seorang mahasiswa menulis satu skripsi bagaimana caranya menghindari rusyawah. Bagaimana cara menghindari sogok menyogok, suap menyuap. Tapi dirinya ternyata suatu ketika dia menerima suap. Sehingga tidak match. Ada seorang mahasiswa menulis tentang metode pembelajaran cepat dan kilat. Padahal dia sendiri kalau belajar nggak selesai-selesai. Sampai-sampai kuliahnya itu 8 tahun. 16 semester. Jadi tidak sesuai. Antara ilmu dengan apa yang dia tulis. Beda dengan ulama-ulama mutaqaddimin. Karya ilmiahnya menunjukkan akan keilmuannya. Yang kedua, alasannya karena di dalam kitabnya ulama mutaqaddimin ada amaliyah. Apa yang ditulis oleh Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah yang berbicara tentang akhlak, maka cerminan akhlak beliau ini ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa yang ditulis para ulama zaman dahulu ini tercerminkan di dalam kitab-kitab yang beliau tulis. Beda dengan para penulis-penulis zaman sekarang. Tapi insya Allah kalian bukan termasuk daripada golongan ini. Mereka-mereka yang menuliskan sesuatu tapi amaliyahnya tidak sesuai dengan apa yang mereka tulis. Ayo hidupkanlah pola hidup bersih. Ayo gerakkan tertib. Ayo gerakkan untuk selalu pakai masker, protokol kesehatan. Tapi dirinya sendiri melanggar protokol kesehatan. Ini beda antara ilmu dengan amal. Imam Abu Hanifah dulu suatu ketika pernah didatangi oleh seorang wali santri. Anaknya mondok di tempatnya Imam Abu Hanifah. Anaknya ketika mondok di Imam Abu Hanifah, ini bolak-balik minta kiriman duit, menghabiskan duit orang tua. Karena apa? Sang anak ini suka makan yang mewah-mewah, yang dimakan itu adalah keju, susu, daging. Mondok mangane keju, ngombene susu, wong tuane keju. Bolak-balik minta kiriman, bolak-balik minta transferan. Akhirnya orang tua sowan kepada kiainya sang anak, yaitu Imam Abu Hanifah. Wahai Imam Abu Hanifah, anak saya ini boros sekali kalau di pondok. Memangnya kenapa? Anak saya ini kalau minum, kalau enggak susu, enggak mau. Makannya harus yang enak, daging, kemudian keju. Nah saya ini adalah orang biasa. Terus saya harus bagaimana? Tolong bilangin anak saya agar dia bisa hidup sederhana di pondok. Agar dia kalau minum itu enggak terlalu mewah-mewah, kalau makan juga enggak wah-wah. Akhirnya apa jawab Imam Abu Hanifah? Kamu pulang saja. Nanti setelah 40 hari kamu datang kembali ke sini. Datang kembali ke sini. Pasti saya akan sampaikan kepada anakmu agar tidak hidup mewah, agar tidak minum susu banyak-banyak dan tidak makan keju banyak-banyak. 40 hari lagi kamu datang ke sini. Betul. Setelah 40 hari orang tuanya
kembali lagi sowan ke Imam Abu Hanifah, kemudian anaknya dipanggil, dikandani karo kiai ini, mesti biasanya langsung manut. Kadang diomongi bapak ibune gak manut-manut, ketika diomongi karo kiai ini langsung manut. Sama, mulai saat ini kamu harus hidup sederhana. Ojo kakean ngombe susu, ojo kakean mangan keju. Nggih, sendika dawuh. Wis balik onang kamar. Orang tuanya ini kemudian bertanya kepada Imam Abu Hanifah, Kiai, panjenengan kenapa mau ngucapin gitu saja? Kok dadak saya ini disuruh nunggu 40 hari? Padahal omongannya cuma gitu tok. Apa jawab Imam Abu Hanifah? Ojo banter-banter. Karena saya ini juga seneng keju dan juga seneng susu. Lah kalau saya nyuruh anak kamu untuk tidak minum susu dan makan keju, sedangkan saya ini suka susu dan suka keju, maka bagaimana adabnya? Saya harus mengekang diri saya terlebih dahulu sebelum saya menyuruh orang lain. Ibda' bin nafsik qabla an ta'muran nas. Dahulukanlah diri kalian sebelum kalian menyuruh orang lain. Saya harus mengekang diri saya terlebih dahulu sampai 40 hari. Saya enggak makan keju, saya enggak minum susu. Setelah itu saya baru bisa ngomongin anak kamu. Ini loh, antara ilmu dengan amal, balance, imbang, beda. Beda dengan orang-orang zaman sekarang. Tapi insya Allah yang hadir di sini tidak. Ngomongnya koyok yo tapi kelakuannya dibalik itu semua berbeda dengan apa yang dia omongkan. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, kenapa kita harus berpegangan dengan basis al-mutaqaddimin, tradisi ulama mutaqaddimin? Karena di dalam tradisinya ada amanah, bisa dipercaya. Apa yang ditulisnya, apa yang dikatakannya, semuanya memiliki sumber yang jelas dari Al-Quran dan hadis dan bisa dipertanggungjawabkan. Amanah. Ini yang harus kita tiru. Seorang santri harus amanah. Panjenengan harus amanah. Ingat, arba'atun tusawwidul abda. Ada 4 hal yang bisa mengangkat derajat panjenengan. Yang pertama, al-ilmu. Ilmu adalah zainun li ahli. Ilmu dengan sendirinya akan mengangkat derajat panjenengan. Beda antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kullu syai'in idza kasura rakhisa illal ilm. Segala sesuatu ketika banyak pasti akan menjadi murah. Ketika musim duren pasti diskon besar-besaran. Ketika musim rambutan pasti akan anjlok harganya. Tapi jangan sekali-kali kau mencari duren yang murah ketika musim rambutan. Jangan sekali-kali kau mencari rambutan yang murah ketika musim duren. Ini sudah menjadi rumus ekonomi. Barang kalau melimpah pasti akan murah. Kalau barang itu sedikit, idza qalla ghala. Ketika sedikit pasti akan menjadi mahal, kecuali ilmu. Kullama kasura ghala wa kullama qalla rakhisa. Ketika orang itu memiliki ilmu yang banyak, dia akan menjadi mahal. Dan ketika ilmunya itu sedikit, dia akan menjadi murah. Yang berikutnya adalah al-amal, al-adab. Yang berikutnya adalah al-adab, mampu untuk meninggikan kalian, meninggikan derajat kalian.
Al-adab qimatul mar'i. Adab itu adalah harga seseorang. Harga kalian berapa tergantung pada adabnya. Indah adabnya, maka indah harganya. Rusak adabnya, maka rusak harganya. Yang berikutnya adalah as-sidqu, dan yang terakhir adalah al-amanah. Jujur dan bisa dipercaya. Dengan 4 hal ini, maka insya Allah derajat kalian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa kemudian kita harus berpegangan dengan ulama mutaqaddimin beserta dengan tradisi-tradisinya? Karena di dalam tradisi mereka ada ikhlasuhum. Yang terakhir ada ikhlasuhum. Ada nilai keikhlasan dari apa yang telah mereka lakukan. Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin sampai 4 jilid. Dia setelah selesai menulis 4 jilid tidak langsung sibuk mencari penerbit. Tidak. Jurumiyah ketika setelah selesai ditulis dibuang oleh mualifnya, Jurmiyata, sehingga menjadi nama baku untuk judul kitab tersebut, Jurmiyah, mengalirlah kamu beserta dengan air. Karena memang setelah ditulis dibuang. Kalau toh memang ini nanti manfaat, dia akan tetap langgeng. Kalau memang tidak manfaat, maka dia akan hancur ditelan oleh air. Jadi ulama-ulama zaman dahulu setelah selesai menulis itu tidak mencari penerbit. Wani piro dengan karangan saya, wani piro dengan karya ilmiah saya. Enggak ada, semuanya dilakukan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. 4 hal ini adalah alasan kenapa kita harus berpegangan dengan tradisi ulama mutaqaddimin. Kami berharap semoga para mahasiswa Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban betul-betul berpegangan dengan tradisinya ulama mutaqaddimin, walaupun toh memang stylenya ini seperti style milenial, tapi sebenarnya di dalam jiwanya ada jiwa santri yang kuat. Saya tidak akan berlama-lama dalam menyampaikan orasi ilmiah saya. Saya khawatir make up kalian luntur terlalu lama berada di sini. Tapi saya yakin lunturnya make up kalian di majelis yang mulia ini akan membawakan nilai pahala tersendiri. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.